اليوم خضنا معركة وممكن البعض اللي عندهم خسائر بيقول وين النصر ومش وين النصر. المعارك هي أهداف. Kemunculan Komandan Hamas Hussein Fayyad di Gaza Utara baru-baru ini membuat publik terkejut. Pasalnya, Israel sebelumnya mengklaim telah membunuh Fayyad dalam peperangan. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 23 Januari, Fayyad muncul dalam sebuah pemakaman di Gaza Utara dan berbicara kepada wartawan. Ia berpendapat bahwa Israel dapat dikalahkan meski punya sederet senjata canggih. Fayyad menyebut apa yang sedang berlangsung di Gaza saat ini menjadi tanda bahwa Hamas menang terhormat. Komentarnya diduga merujuk pada gencatan senjata yang dimulai sejak Minggu 19 Januari kemarin. Lebih lanjut, Al Jazeera mengutip pernyataan militer Israel yang menyatakan bahwa Fayyad kemungkinan masih hidup. Militer menyebut temuan intelijen bahwa Fayyad terbunuh tidak cukup akurat. Hal ini berbanding terbalik dengan klaim yang dibuat pada Mei 2023 lalu bahwa Fayyad tewas di terowongan bawah tanah kota Jabalia akibat serangan Israel. Fayyad sendiri adalah pemimpin batalion Beit Hanon Hamas. Ia dituding bertanggung jawab meluncurkan rudal anti-tank ke Israel selama perang berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menetapkan Houthi Yaman sebagai kelompok teroris asing. Gedung Putih mengatakan bahwa Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang meminta Menteri Luar Negeri untuk menyerahkan laporan terkait status Houthi. Dikutip dari RT pada Kamis 23 Januari, aktivitas Houthi dianggap mengancam keamanan warga sipil dan pasukan Amerika di Timur Tengah. Selain itu, militan Yaman juga dianggap mengganggu perdagangan maritim global karena terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Padahal, Houthi sudah berulang kali menekankan bahwa kapal yang menjadi target adalah milik Israel atau terafiliasi Israel. Sebelumnya, Trump pernah menetapkan Houthi sebagai kelompok teroris asing pada masa pertamanya menjabat sebagai presiden. Namun, pemerintahan Joe Biden mencabut sebutan teroris untuk Houthi pada tahun 2021. Keputusan Biden didorong oleh kekhawatiran dari organisasi-organisasi kemanusiaan bahwa sebutan teroris akan memaksa mereka untuk menarik diri dari Yaman. Padahal, organisasi kemanusiaan tersebut juga berinteraksi dengan Houthi yang mengendalikan wilayah-wilayah penting termasuk ibu kota Sanaa. Namun setelah pecahnya perang Israel di Gaza, militan Yaman mulai menargetkan kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Sebagai tanggapannya, Biden mengklasifikasikan ulang kelompok tersebut sebagai kelompok teroris global yang ditunjuk secara khusus. Namun ia menahan diri untuk menetapkannya kembali sebagai kelompok teroris asing. Pasukan Israel yang bertempur di daerah Jabalia akhirnya meninggalkan jalur Gaza. Momen tersebut diunggah militer Israel di media sosial X pada Rabu 23 Januari. Militer mengatakan pasukannya yang bertempur di Jabalia tergabung dalam Brigade Givati. Mereka telah menjalankan operasi di daerah tersebut selama berminggu-minggu. Namun, keterlibatan Brigade Givati dalam perang di Gaza dimulai sejak awal atau 15 bulan yang lalu. Israel mengklaim pasukannya telah melenyapkan banyak anggota Hamas, menemukan senjata hingga membongkar lokasi persembunyiannya. Namun militer juga mengakui 86 tentaranya tewas dari brigade tersebut sejak perang berlangsung. Video yang dirilis Israel menunjukkan pasukan Brigade Givati meninggalkan Gaza dengan menaiki tank. Satu demi satu kendaraan berjalan berurutan menandai perang di daerah tersebut telah berakhir. Berhentinya aktivitas militer merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata yang dimulai pada Minggu 19 Januari. Namun, Israel mengklaim Brigade Givati akan dipersiapkan untuk misi berikutnya. Militan Houthi akhirnya membebaskan 25 awak kapal Galaxy Leader yang ditahan lebih dari setahun di Yaman. Pembebasan dilakukan dalam rangka mendukung gencatan senjata di jalur Gaza. Dikutip dari Al Jazeera pada Kamis 23 Januari, awak kapal yang dibebaskan berasal dari berbagai negara seperti Filipina, Meksiko, hingga Ukraina.
Namun mereka tak langsung dipulangkan, melainkan dipindah ke Oman terlebih dahulu. Keputusan ini merupakan perintah dari Sayyid Abdul Malik Al-Houthi sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Hamas dan Kesultanan Oman. Video yang dirilis AFP menampilkan para awak kapal tersenyum lebar. Saat meninggalkan bandara di Yaman, mereka juga diantar oleh pejabat Houthi hingga PBB. Sebelumnya, kapal Galaxy Leader dibajak oleh pasukan Houthi saat berlayar di Laut Merah pada November 2023. Pembajakan berlangsung dramatis karena pasukan turun dari helikopter lalu menangkap seluruh awak. Galaxy Leader berlayar dengan bendera Bahama, namun terafiliasi dengan miliarder Israel Rami Umar. Tercatat sudah lebih dari 100 kapal yang diserang Houthi di Laut Merah dan Mediterania sejak November 2023. Houthi berdalih tindakannya tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.